Jadi materi kita keempat hari ini itu adalah proxemic. Proxemic ini adalah salah satu pendekatan teoritis yang banyak digunakan di arsitektur sebagai sebuah pendekatan arsitektur perilaku ya. Jadi sangat penting bagi mahasiswa arsitektur untuk memahami ini, karena ini nanti bisa kalian juga aplikasikan sebagai salah satu pendekatan di perancangan arsitektur atau di tugas-tugas yang lain yang membutuhkan pendekatan arsitektur perilaku. Nah, proxemic ini sangat dekat juga sebenarnya dengan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Tentu kita di semester 1 mungkin sudah kenal dengan antropometrik ya. Itu menyangkut hubungan antara manusia dengan lingkungan dalam hal hubungan dimensionalnya, dalam artian ada beberapa komposisi atau proporsi dimensi tertentu yang digambarkan dalam beberapa rasio yang dihubungkan antara dimensi tubuh manusia dengan dimensi lingkungan yang dibutuhkan dia untuk beraktivitas. Dalam hal ini kalau di arsitektur kita menyebutnya dimensi ruang atau besaran ruang ya. Jadi misalnya satu orang itu membutuhkan antropometri berapa supaya dia bisa bergerak secara leluasa dalam satu ruangan. Nah, sementara proxemic ini lebih kepada hubungan manusia dan lingkungan dalam hal perilaku dan budaya. Jadi kita tidak bicara soal jarak dan dimensi, tapi bicara soal perilaku dan budaya perilaku dari manusia itu dalam suatu lingkungan dengan hubungannya dengan manusia yang lain. Atau dalam hal ini dari konteks ruangan yang kita desain dengan manusia yang ada di dalam ruangan. Nah, apa itu proxemic itu sendiri? Jadi proxemic itu sendiri sebenarnya mendeskripsikan bagaimana orang atau bagaimana individu manusia dalam beberapa konteks budaya atau konteks perilaku tertentu bisa menyampaikan pesan dalam jangka ruang waktu tertentu ya. Jadi bagaimana jarak itu atau zona atau space itu bisa menjadi cara untuk orang itu bisa menyampaikan pesan kepada orang lain yang ada dalam konteks ruang arsitektur itu. Jadi di beberapa penelitian ditemui bahwa konteks spasial proxemic itu banyak ditentukan oleh personal space-nya. Jadi kalau di gambar ini yang A, B, dan C itu memiliki konteks spasial proxemic yang berbeda-beda. Jadi ada yang bentukannya dia bisa bulat penuh dengan beberapa layer bulatan, ada juga yang ellipse atau oval. Nah, itu tergantung dari budaya dan perilaku masing-masing orangnya. Jadi setiap orang mungkin punya batasan proxemicnya masing-masingnya. Nah, di teori proxemic ini juga bisa kita kaitkan dengan komunikasi nonverbal ya, karena tadi kita sebutkan bahwa proxemic ini adalah sebenarnya metode orang atau individu menyampaikan pesan tanpa menggunakan kalimat verbal atau tanpa berbicara. Jadi kita bisa mengatakan kepada orang lain bahwa tolong jangan mendekat ke saya tanpa harus mengatakan itu langsung kepada orang itu. Hanya dengan mengatur posisi kita dalam sebuah ruangan. Jadi misalnya kita agak mundur sedikit atau agak menyingkir sedikit, itu sudah menjadi komunikasi nonverbal kepada orang yang ada di sekitaran kita di konteks ruangan kita bahwa secara proxemic saya menunjukkan perilaku bahwa saya tidak ingin bergabung dalam komunitas tertentu ya. Sehingga bahasa isyarat atau nonverbal itu menjadi wajar pada saat kita memahami proxemic.
Jadi ada beberapa isyarat nonverbal di sini yang ditemukan oleh Jordan Bush. Itu yang pertama tentang bahasa tanda ya, misalnya mengacukan jempol, artinya tandanya oke, atau menggelengkan kepala, artinya misalnya tidak setuju. Itu salah satu komunikasi nonverbal. Terus ada juga yang dilakukan dengan bahasa tindakan atau action language. Dan seperti yang saya tadi sebutkan, misalnya kita secara jelas menunjukkan bahwa kita tidak mau bergabung dalam sebuah komunitas, misalnya kita menyingkir, mundur, atau memberikan jarak tertentu, sehingga kita secara nonverbal, secara tanpa kata-kata kita memberikan sinyal bahwa saya tidak mau ikut dalam perbincangan. Dan yang terakhir adalah bahasa objek. Nah, ini ditunjukkan dengan memberikan benda-benda atau objek-objek tertentu yang bisa mewakili pesan atau bahasa tertentu. Itu kadang biasa digunakan dalam ruang-ruang publik ya. Jadi misalnya kita menggunakan warna, bendera, gambar, atau musik-musik tertentu, atau benda-benda tertentu yang menyimbolkan pesan tertentu. Proxeming itu sendiri sebenarnya adalah komunikasi kita dalam sebuah ruangan, atau bagaimana kita melakukan transformasi informasi atau mengkomunikasikan informasi kepada orang lain dalam konteks ruang tertentu. Jadi ada beberapa item yang bisa mempengaruhi itu. Yang pertama soal status, tentu orang itu sendiri ya. Jadi status antara orang-orang yang ada di dalam ruangan itu juga akan berpengaruh terhadap cara mereka berkomunikasi. Apakah orang-orang di dalam itu memiliki kesetaraan status, atau misalnya memiliki status yang sama, atau misalnya memiliki jenjang umur yang sama, misalnya satu angkatan, atau misalnya sama-sama mahasiswa. Itu tentu cara berkomunikasinya dalam ruangan itu akan berbeda antara mahasiswa dengan mahasiswa, atau mahasiswa dengan dosen misalnya, atau dalam satu ruangan dengan statusnya. Atau mungkin dalam rentan umur, misalnya mahasiswa yang sama-sama mahasiswa tapi mahasiswanya ada yang senior, ada yang junior, itu biasanya teknik komunikasi proxemiknya itu akan berbeda, karena kedekatan antara satu orang dengan orang yang lain itu ditentukan dari statusnya. Kemudian yang lebih luas lagi yang mempengaruhi komunikasi kita dalam ruangan itu adalah kultur atau budaya di setempat. Karena budaya kita di satu lokasi, misalnya di sini, di satu negara pun itu bisa berbeda-beda. Misalnya kita di sini di Sulawesi, tentu akan berbeda kulturnya pada saat kita berbicara dengan orang yang ada di Jawa misalnya, atau di Papua, karena kita memiliki kultur bicara yang berbeda. Apalagi kalau dia sudah beda negara, yang misalnya orang Amerika berdiri cukup jauh itu bila berbicara dengan orang Eropa, orang Timur. Sementara orang Italia dan orang Spanyol cenderung dia lebih berdekatan jaraknya, sehingga cara kita berkomunikasi itu akan sangat ditentukan oleh kultur atau budaya di mana kita berada. Terus selanjutnya tentu yang menentukan secara spesifik adalah konteks atau di mana kita berada pada saat itu. Meskipun misalnya kita berada di dalam negara tertentu, tapi dalam konteks misalnya kita sedang kuliah atau sedang berada di ruang publik, maka teknik untuk kita berbincang atau berbicara tentu sangat berbeda di dalam ruang kelas dengan di luar ruang kelas, atau di dalam ruang seminar dan di luar ruang seminar, karena ada kaidah-kaidah tertentu dalam melakukan komunikasi di dalam sebuah komunitas yang konteksnya terbatas ya.
di proxemic kita mengenal 4 dimensi dari proxemic itu sendiri. Istilahnya itu kita bagi menjadi 4 kategori ya. Pertama, kita bisa menilai proxemic itu berdasarkan jarak, tentunya distance. Terus kemudian dimensi selanjutnya adalah dimensi orientasi. Setelah jaraknya kita tentukan. Kemudian orientasinya, apakah kita orientasinya saling berhadapan atau menyamping atau saling membelakangi, itu juga menentukan cara kita berkomunikasi dalam sebuah ruangan. Selain jarak dan orientasi juga ada pergerakan. Jadi seperti tadi, apakah kita bergerak maju atau bergerak mundur atau menyamping, mendekati atau menjauhi. Nah, itu semua akan memiliki impact terhadap cara kita memahami komunikasi dalam ruangan. Dan yang terakhir tentu identity atau identitas masing-masing orang yang ada di situ. Ya, sama seperti tadi yang kita bahas soal status. Jadi masing-masing orang yang dalam ruangan itu tentu punya pembawaan atau identitas tertentu, sehingga itu bisa mempengaruhi dimensi kita dalam melakukan proxemic. Nah, ini akan kita bahas satu-satu ya. Positioning ini artinya distance ya. Jadi ini menentukan posisi kita dalam satu titik yang pasti, titik yang tidak bergerak atau jarak yang tidak bergerak. Itu yang menentukan apakah kita memiliki hubungan yang relatif baik atau jauh atau dekat dengan lawan komunikasi kita dalam sebuah ruangan. Jadi ini contohnya, ini dicontohkan seorang resepsionis ya. Jadi dia berdiri pada saat seorang resepsionis berdiri di belakang meja resepsionis atau meja penerimaan ya. Maka secara jarak dan posisi dia sudah menentukan dirinya bahwa dia adalah orang yang bertugas di meja itu. Akan berbeda komunikasinya ketika dia berdiri di samping posisi meja yang ini ya, atau dia berdiri di depan meja ini. Maka orang akan menilai bahwa si Mbak ini bisa jadi bukan petugas resepsionis. Jadi posisi itu akan menentukan. Sama misalnya kalau kita masuk di dalam kelas, terus kita melihat ada orang yang berdiri di depan kelas dekat papan tulis, tidak memperkenalkan dirinya siapa, tapi dia berdiri dan mendekati papan tulis. Dalam posisi itu tentu kita akan bisa mengenali secara non-verbal ya, bahwa orang yang berdiri itu kemungkinan besar adalah pengajar yang ada di kelas itu, dan orang yang ada duduk di bagian belakangnya yang posisinya ada di depan papan tulis itu adalah siswa-siswanya atau mahasiswanya. Lalu setelah posisi tadi yang titiknya fix, orientasi juga menentukan. Jadi arah hadap ya, orientasi ini menyangkut arah hadap. Apakah orang itu saling berhadapan atau membelakangi atau saling menyamping. Karena cara kita saling berhadapan itu akan menentukan tingkat komunikasi kita dengan orang lain. Jadi, ya seperti kita saat ngobrol biasa, kalau kita berhadapan tentu orientasi kita saling berhadapan, berarti kita memiliki komunikasi yang akrab terhadap orang yang ada di depan kita. Nah, beda halnya kalau kita sudah memalingkan mata saja atau memalingkan pandangan dengan orientasi yang lain, maka meskipun kita dalam posisi yang berdekatan, misalnya satunya di sini, satunya dengan jarak 1 meter, tapi yang sebelah kiri ini menghadap ke arah depan, kemudian yang satunya menghadap ke arah belakang, maka secara orientasi tidak terjadi hubungan komunikasi proksemik yang erat atau akrab antara kedua individu ini. Nah, itu yang menentukan
tingkat kedekatan proksemik dari orang. Selain posisi dan tadi orientasi. Yang ketiga adalah pergerakan. Jadi movement ini memberikan kita pemahaman bagaimana orang itu mengganti posisinya dan orientasinya dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya tadi kita sudah berdiri, kemudian kita sudah saling berhadapan. Setelah itu kita bergerak bersama-sama dalam arah yang sama, maka itu punya tanda atau informasi komunikasi yang sangat akrab dibandingkan kita yang tadinya berhenti kemudian saling berhadapan, terus setelah itu pergerakannya saling menjauh atau berpisah. Berarti secara komunikasi proksemik antara si individu ini dan individu ini yang satunya itu sudah terputus atau selesai karena dia sudah bergerak saling menjauhi. Ya itu sangat wajar ya, bisa kita ketahui kalau dia masih berjalan beriringan, berarti dia masih punya movement yang sama, arah yang sama, kemudian posisi yang relatif masih sama. Bisa dikatakan bahwa dimensi proksemiknya masih akrab pada saat itu. Nah, selain itu juga ya, identitas ya. Jadi tadi ada beberapa identitas tertentu yang bisa mewakili komunikasi dalam sebuah ruangan. Ya, jadi ini lebih banyak berlaku di ruang publik ya. Jadi itu bisa ditampilkan melalui tulisan langsung. Jadi misalnya contohnya, kalau kita tidak melihat tulisan Makassar di taman publik ini, maka kita tidak tahu apa ruang publik ini ada di Makassar atau tidak. Tapi karena ada identitas itu ditulis langsung, maka itu akan menjadi komunikasi proksemik yang bisa mengarahkan orang. Tapi identitas ini sebenarnya bisa dilakukan pada saat-saat tertentu ya. Jadi tidak semua ruangan itu harus diberikan nama bahwa ini ruangan taman misalnya, atau ini ruangan bermain misalnya. Karena ada ruangan-ruangan tertentu itu meskipun dia tidak diberikan identitas, tapi karena sudah ada movement di situ, sudah ada position di situ, sudah ada orientasi, maka ruangan itu sudah punya identitas tersendiri meskipun dia tidak punya label atau nama tertentu. Nah ini sudah tugas. Jadi ini materi kita hari ini tentang proksemik. Sebelum saya jelaskan tugasnya, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak dari paparan teori tadi yang saya sampaikan?